Dari saya Mas Preyan, aku menyebut Ayodu. Halo, assalamualaikum. Oh, aku nang udah nari. Nanti wonge. Lo ayo mari ini mancing kan arek-arek. Saya mengamalkan tamu saya. Saya teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi kan dua ya. Kenapa deh? Cak, lalu, sini cak, kayak mancing. Yo, sini kok, kita tak dulu main yo. Saya membelah trik. Dan saya membeli kain, benang dan timbulan. Saya memasangnya. Dan saya pun berangkat sama teman-teman. Ini enak nih. Anak belum putih, mancing mancing. Saya mancing sama teman-teman. Saya membawa HP dan menyanyikan lagu. Walau hanya untuk ajar lagi. Sedangkan tiba-tiba mancing, tiba-tiba monster tambah datang. Pas naik monster, teman-teman saya, toilet, main. Saya langsung, aku cerut anjing. Tapi konco-konco mau naik kabel jadi. Ya, mancing ini aku cerut. Protokol kabel benang. Saya bilangin teman-teman saya menyusuri tambak yang luas. Dan tiba-tiba teman saya bernama Memori lah. Full. Memori full. Dan saya mulai. Dan tiba-tiba teman saya bernama Payo itu makanya keren mereka itu kayak gini. Teman saya senggol-senggol sama teman saya. Mari. Wah, hilang apa? Apa yuk, kamu yuk. Tenang rek. Tak lawan enggak sekali. Saya mulai dan mancing saya. Boy, langsung Kasnari pun saya hampir. Kasnari orang Medan, jadi ngomongnya ya gimana lah. Boy, gimana anak kamu ini? Aku kan udah bilang sama anak jangan mancing di sini. Kamu tuh udah kurus, nanti kamu tak mencari tambah biar dimakan ikan lohan kamu. Sampai yang itu anak saja mengenai saya. Bukan sampai ini loh, kayak mancing saya. Wah, kamu itu mendesak ya? Kamu berani sama saya? Saya berani. Ayo, tahan di sini sama saya. Malangin. Langsung kasih dari aja. Bila sudah nonton. Apa ini? Dia kan tahu. Dan akhirnya kita terbebas dan malamnya saya mengikuti lomba joget.
itu kebetulan waktu pelajarannya Bapak Syafi'i. Bapak Syafi'i pun menerangkan tentang nirupan rapat. Nirupan rapat adalah ada 3 dimensi lalalala. Nah itu kami pun dilihatkan video tentang orang yang bermain nirupan rapat. Setelah itu Pak Pi pun menerangkan tentang orang-orang tersebut. Setelah itu Pak Pi mau duduk di meja guru. Pak Pi pun duduk. Gak lama kemudian ada suara Dubia. Loh, Pak Pi tiba, karena aku tertawa berbahak-bahak. Setelah itu Pak Pi menus-nus kamarnya. Pagi harinya Pak Pi pun bilang ke Pak Raji dan kursinya tersebut langsung diganti dengan yang baru. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menceritakan tentang pengalaman terunik saya. Pada hari Jumat di rumah saya ada kegiatan kerja kelompok bersama teman-teman saya. Pada tengah-tengah mengerjakan, tiba-tiba Salsa memberitahu aku kalau Salsa ingin menuju ke rumah aku. Setelah itu saya dan Salsa janjian di Gapura dekat SMP Semen. Setelah Salsa sampai di Gapura SMP Semen, saya langsung meluncur ke Gapura SMP Semen. Setelah sampai, saya dan Salsa langsung menuju ke rumah saya. Setelah sampai di dekat pos satpam perumahan Semen, tiba-tiba ada orang yang mendadak belok ke kiri tapi tidak pakai petunjuk, kayak rating itu. Setelah itu saya ngerem, nah di belakang saya tiba-tiba ada Salsa yang kenceng, terus tiba-tiba langsung ngerem dadak, langsung hampir nabrak, ya sudah nabrak sih. Terus tiba-tiba ada satpam yang bilang ke orangnya, "Hei, kan wes SIM ta? Kok gak ngai rating itu?" Terus tiba-tiba si orangnya yang dimarahin satpam tadi hanya tertawa dan tidak mau bertanggung jawab. Kemudian aku dan Salsa langsung kembali ke rumah. Waktu tengah jalan, Salsa tiba-tiba nangis, ketakutan, dan pokoknya ketakutan lah, sambil bilang, "Duh, ki opo iki? Iki sepeda motor satu-satunya iki." Terus tiba-tiba Nina yang dibonceng Salsa bilang, "Sal, gak apa-apa ta?" Terus Salsa bilang, "Ya gak apa-apa, tapi ya apa mana iki kok aku seneni." Setelah sampai di rumah saya, Salsa ketakutan dan marah-marah seperti bengok-bengok. "Duh, iki ya apa iki? Dan ono masmu ta sopo ngono ta, ae ta, dan cepetan. Lho, penting." Aku menjawab, "Sal, ojo, kok nek misale ketahuan ibuku kok aku diseneni ngene. Dikira kon nyodoh aku." Terus Salsa emosi langsung nendang sepeda motornya yang plastiknya kebuka tadi. Setelah itu langsung Salsa kembali ke rumah dan panik, ketakutan sambil nangis. Setelah sampai rumah, Salsa dimarahin dan langsung memberitahu aku kalau dia dihajar sama ayahnya karena sepeda motornya tadi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Jumat kemarin, Rafika mau izinan dengan merencanakan hubungan dengan aku.
Pas pulang sekolah, Junior mengajak aku ke rumahnya untuk pamit ke bawahnya. Setelah diizinkan oleh bapaknya, kami pun menunggu lem. Dan setelah mendapatkan lem, singkat cerita sampailah di depan dapur PPS. Aku dan Junior berjalan. Setelah itu, di sebuah kiri jalan ada sebuah Alfamidi. Aku dan Junior masuk ke Alfamidi untuk membeli 5 es krim Idol Pop. Dan setelah itu aku dan Junior membayar di kasir. Setelah selesai aku menunggu mama aku di depan Alfamidi. Setelah mama aku datang dan sampailah di rumahku. Aku dan Junior menunggu Kartika dan Maudina datang. Aku dan Junior ngobrol-ngobrol sebentar. Gak lama kemudian Kartika dan Maudina datang. Tiba-tiba Kartika bilang, "Rere, ayo mangan, aku luwe." Maudina menjawab, "Ayo kodo, aku ya luwe, tadi minumku mie dhisik ya Alfamidi." Akhirnya yang berangkat ke Alfamidi, Junior dan Kartika. Tidak lama kemudian, Junior dan Kartika datang dengan membawa kresek yang berisi 8 mie XL. Kami pun memasak mie tersebut. Setelah mie-nya matang, kami berempat menyantapnya dan dengan dikasih cabai level 30. Aku dan Junior kepedesan sampai nangis-nangis. Kartika dan Maudina masih melanjutkan makannya itu. Akhirnya mie habis dan kami menghabiskan 10 bungkus es. Dan setelah mie habis, aku pun membereskan bekas piring sendok yang dipakai tadi. Setelah dibereskan, kami berempat HP-an dan ngobrol-ngobrol sebentar. Dan Junior, Kartika, Maudina pamit ke orang tuaku untuk pulang. Akhirnya mereka bertiga pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Kamis saat istirahat saya dan teman saya pergi ke kampung Dasera. Lalu ada kakak kelas di depan komputer. Lalu ada teman saya yang bernama Rika itu roknya melorot dan roknya itu melorot dan kelihatan celana dalamnya warna biru. menceritakan pengalaman memancing saya di apartemen. Saya berangkat pagi naik sepeda. Kemudian saya menjemput balik. Tok. Balik.
Sudah, ayo. Cut. Kecil sampai kemudian mancing. Dan tiba-tiba Sukron datang. Wih, Sukron, lapor ini. Yuk, kar-kar pulau. Mak kono situ pola situ nono. Nono. Ya. Sukron itu rese. Dengan udah pari. Pari ngono. Wis, wah kono iku rese kron. Kono iku was. Suwan. Pari ta. Karena dikit. Jenenge iku rek. Mari. Iya tolong urus. Urus, jangan rasa bayar lagi. Akhirnya mari ngono liwa. Ngono liwa. Mari ngono mulai. Seret mulai. Mulai. Yo saya mulai. Aku tak balik sih lo. Yo. Balik. Balik. Tuh. Baik tak bisa ini. Tak bisa ini. Apa jenenge iku mari beseni wae. Mari ngono. Oh iya, caluk. Iku tak korek sih. Cek ngene. Tak masak wae. Seng. Set. Ngono. Iki. Hei. Hei, apa Pak? Mari ngono aku. Rene. Mari ngono apa Pak? Hei, kilo. Panjenengan sini no. Oh, niku dolen tok ae. Yo, Pak. Wes, mari ngono. Iya, aku lupa. Aku kan goreng ikan. Goreng ikan lupa. Ini sama Jo. Ibu aku dorong sampai tutup kan lho. Menjero mah. Ibu Jadi, kok niku orang iwak tinggal. Bosok. Aduh, iwak lupa rek. Lupa. Mari ngono. Apa jenenge? Ya wis iku nang kamar tuh ngelurek gas kurek. Mari ngono, gak suwe mari. Iki kan mau. Titit. Halo. Oke, apa? Iki. Aku ketangkap polisi. Yuk, gampang. Siap tarung. Lali rek helman. Sebenarnya, iku napa? Parani. Tak parani. Mari. Ini, lagi. Ada apa, Pak? Ya ini teman-teman lu. Kamu juga gak bawa ya? Mari ngono, aku kena sisa. Aduh, iya kali aku. Makan helm. Karena akhirnya aku bilang sisa di para kok polisi ini. Kamu ini masih kecil. Jangan apa jenenge? Kebun-kebun. Kalau di jalan raya itu harus pakai helm. Iya Pak. Besok lagi kalau saya ya wong suka kafir ngono. Wong itu parah. Besok lagi kalau saya ketemu kamu tak bilang kalau kamu bawa helm. Iya Pak. Wes. Sondo, yo, sampai tak mulai, kan? Mari kau nak dulu. Selesai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menceritakan tentang pengalaman saya yang tidak pernah terduga. Dulu, waktu usia 9 tahun, saya sering diajak kakak dan 5 sepupu saya pergi jogging di sekitar perumahan semen. Pada hari Minggu, di setiap liburan sekolah. Dan masih teringat jelas di pikiranku ada suatu kejadian yang tak pernah terduga olehku. Waktu saya sedang berjalan di sekitar bumper dan kami keluar dari gerbang bumper melihat ada seekor hewan berkulit hitam, bertubuh besar dan berekor panjang. Waktu itu saya bertanya kepada kakak saya, "Mbak, iku hewan apa kok ireng, ekore panjang, terus tubuhnya besar?" Jare mbakku, kewan apa Gus? Kewan apa iku, Dek? Kakak saya mendekati hewan tersebut. Kayaknya itu bukan kucing, layaknya anjing. Dan saya berteriak, "Apa? Anjing?" Dan saya mulai ketakutan. Dan dengan isengnya salah satu keluarga saya berbunyi layaknya seekor anjing. Guk, guk, guk. Dan saya mulai ketakutan. Dan saya mengambil sekadar kedua sepatu saya, berlari terbirit-birit sambil menangis. Dan sesampai di depan buncop, saya merengek untuk minta pulang. Dan akhirnya kakak saya mau menuruti saya untuk pulang. Sekian dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menceritakan pengalaman saya. Pada suatu hari saya hospital dan ini saya pergi memancing. Saat itu saya hospital dan ini pergi ke rumah pet. Dia berhabis. Rumah pet, saya memanggilkan pet saya. Saya memanggil opet, opet. Yang keluar itu ibunya opet. Apa deh? Berapa dah? Ya bu, apa dalam? Seturun lo, kamu. Saya memanggilkan opet. Tutup. Opet pun tertidur, masih tidur. Saya memanggilkan opet. Opet, opet itu tidak bisa bangun. Atur sudah. Saya memanggilkan opet dengan memakai air. Kayu. Opet pun gelisah. Kurung gak istang ngono men yo. Yo atu se ngatur opet bentuk berdiri dan mandi. Habis itu saya opet dan majelisnya pergi mandi.
Sampai diperhatikan, saya menunjukkan alat bandingnya. Genomet mulai mati. Opet pun gremeng. Apa dia ae kau nol ini, kamu muncul. Saya berkata, lu gremeng ae. Setan ono sekira sejam setengah. Opet pun ngantuk-ngantuk. Apapun terjatuh tidak apa matikan. Makanya saya berbicara pada Opet. Kamu ada robot barang tak runting. Saya dan Opet, saya Mas Bendol, dan ini membantu Opet. Dan saya Mas Lili dan Mas Bendol dan Opet pergi dan mau masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menceritakan pengalaman saya waktu memancing ikan. Pada suatu hari, saya dan dua teman saya yaitu Farid dan Hilmi sedang memancing ikan di kolam ikan jernih. Waktu itu saya dan teman saya belum mencari umpan. Dan akhirnya ini membawa umpan sempo. Dulu, dulu, umpan sempo itu mancing bengawan itu nggak umpan sempo. Saya pun tertawa terbahak-bahak. Dan untungnya Farid membawa umpan cacing dan akhirnya saya pun lanjut memancing ikan. Dan agak lama umpan Farid pun tidak dimakan-makan oleh ikan. Farid bilang, waduh, coba ikan anggrek harus mangan-mangan ini. Lu paling yuk. Hilmi bilang, nguli, pedaun aku nguli, pakai wae, kono. Farid pun menunjukkan, Hilmi awal pun mendengarkan perkataan Hilmi. Akhirnya pun Farid sangat lama terpeleset dan saya pun bilang, Mimi, ibu terdapat ini apa nih Mimi? Luan, kayak Farid Luan. Dan saya pun berlari menolong Farid. Saat saya mengangkat Farid dari tepi kolam ikan, lukanya pun hancur lebur. Hancur lebur. Saya pun dan saya dengan Hilmi pun membersihkan lukanya dengan air bersih. Dan setelah lukanya Farid bersih, saya pulang tidak bawa apa-apa. Sudah amat. Yang terjadi masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan tentang masa lalu saya di SD. Kenalin, nama aku Gabriel. Saya di sekolah. Dan sekolah saya jadi anak nakal. Dulu aku culun. Alhamdulillah berkat teman-teman aku udah gak culun lagi. Dulu waktu aku culun saat di SD pernah pacaran. 3 bulan pacaran diputusin sama pacar aku. Karena kata dia aku terlalu baik buat dia. Tangga pertama yang aku berbuat jadi anak nakal, gak ngerjain PR. Kang Fren, kenapa kamu gak ngerjain PR? Saya mau jadi anak nakal, Bu. Kenapa kamu gak ngerjain? Kenapa kamu mau jadi anak nakal? Karena cowok baik gak diterima, Bu, jadi cewek. Wah, nakal tuh.
langkah kedua yang aku lakuin itu jajan nakal adalah memperhatikan pas pelajaran sejarah. Terus aku lawan, April kenapa enggak memperhatikan pelajaran Papa? Saya enggak suka sejarah, Pak. Kenapa kamu enggak suka sejarah? Karena sejarah itu mengukir masa lalu dan tidak menatap masa depan. Dan itu cuma masalah aku. Sekarang aku sudah jadi pribadi yang berani. Saat di tongkrongan. Dulu saya jadi sama kawan-kawan saya di warung ngopi-ngopi. Terus ada anjing. Teman-temanku pada lari, cuma aku aja di situ dan nangis. Jadi anjingnya ikutan nangis. Karena anjingnya aku sedukin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Rabu bulan Juni lalu, Maudina meminta untuk main ke rumahku untuk menemui temannya. Pada malam itu, ayah dan ibuku sedang melaksanakan sholat tarawih di masjid. Jadi aku hanya di rumah sendirian. Saat aku makan malam, Maudina tiba-tiba datang dan memintaku untuk menemani temannya di luar. Saat aku keluar dari pagar, tiba-tiba dari belakang aku dilempari tepung dan disiram sana kopi. Dan dari depan ada temanku yang membawakan kue dan menyanyikan happy birthday. Happy birthday Tika, happy birthday Tika. Dan Jasmine memintaku untuk naik bis. Setelah itu Fani temanku mengajak untuk foto bersama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini gue akan menceritakan pengalaman terngenes gue. Gue itu anak kedua dari 3 bersaudara. Anak kedua dari 3 bersaudara itu nggak enak. Emak gue nyuruh gue, abang gue nyuruh gue, bahkan adik gue yang kecil ini nyuruh gue juga. Terus gue nyuruh siapa? Mau nyuruh tutup botol, pakai tutup botolnya tutup usia pula. Tutup usia. Nah, pas itu gue disuruh mak gue nyuruh cuci baju gue sendiri. Gue tuh paling males kalau disuruh mak gue nyuruh cuci baju gue sendiri, karena kalau gue cuci itu sambil jongkok. Mak gue bilang, "Nin, sana cuci baju kamu." Gue dalam hati bilang, "Ya Allah, kalau gue kagak lakuin, gue takut dosa. Kalau gue lakuin, gue males." Akhirnya gue cuci juga. Gue cuci. Setelah itu sambil gue nyanyi-nyanyi nih. Dan pas mau berdiri, punggung gue nih ikutan nyanyi. Keratak gitu. Pas gua jemur, cantol satu jatuh, cantol satu jatuh lagi, cantol satu jatuh lagi. Ya iyalah, talinya aja belum gua pasang. Nah akhirnya gua cuci lagi nih baju-baju yang jatuh nih. Gua cuci lagi sambil nyanyi-nyanyi lagi. Waktu itu gua mau berdiri, punggung gua beda lagi suaranya kerutuk. Pas gua lihat, punggung gua dipatokin ayam. Andai gua bisa bahasa ayam. Ayam, lu mau apa sih? Kata ayam, mau ayam crispy kak. Ih, ayam makan ayam, nggak apa-apa daripada temen makan temen. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat berpuasa, saya sama kawan-kawanku menggoda sampah di pos PJB. Saya hadir sama Pak Ucu itu membawa mercon, lalu saya menyemproti sampahnya.
Ternyata itu sapangnya itu membawa pentungan. Dengan sapang. Ini apa? Ayo ini apa? Adit sama Kak Kunci itu kena. Lalu saya sama kembar itu dan membaca lagi di bom sapam yang ada di pos PJB. Dan yang penting lagi, wah, belum bisa kalah Nah itu pas ada orangnya, ada orang security-nya, ada empat tujuh arah itu Jarwo, Pendil, Kencur, Petir, Penuh. Petir itu ngajari aku anggar kembar. Saya sama kembar sama bos ini namanya Pak Kentir. Saya pun terpeleset di atas lempung-lempung yang menjijikkan yang ada tadi banyak. Lalu Pak Kendirnya itu memarahi saya. Oh kampung bon, awas dulu penting mana kita itu. Saya terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menceritakan pengalaman kecil saya yang tidak saya ingat. Jadi ini ceritanya. Mama pernah cerita ke aku kalau pernah ngira ayah itu hilang ingatan gara-gara cukur jenggot. Suatu hari kan ayah itu cukup nungguin jenggot tebal banget. Lalu itu memutuskan cukur jenggotnya. Kalau pas itu aku masih gak ingat muka ayah yang gak tanpa jenggot itu gimana. Jadi setelah ayah pulang dari tukang cukur jenggot, ayah iseng nanya, "Dek, rumahnya Pak Permadi di mana ya?" "Hah, Pak Permadi?" Itu aku lari ke rumah, ke dalam rumah. Terus itu teriak sama mama, "Mama, ayah hilang ingatan gara-gara cukur jenggot." Terus itu mamaku panik, diperiksa keluar. Pas diperiksa ternyata ayah cuman iseng-iseng aja ngerjain aku. Itu ada lagi cerita aku ke Taman Safari melihat ada pemandu omel-omel.
katanya gini, berdasarkan buku yang saya baca, singa itu tidak akan menyerang kita kalau kita tidak panik. Itu aku nanya, singanya baca buku itu ya? Pemandunya bingung. Enggak deh, singanya nggak baca buku, singanya nggak bisa baca buku. Habis itu ada cerita lagi tentang teman-temanku yang iseng pas masih kecil. Mereka udah sejak kelas 5 SD udah bisa naik motor. Jadi mereka dalam perjalanan kerja kelompok ngerjain tukang bensin yang jualan di pinggir jalan. Tanya sama tukang bensinnya, mas sering liter berapa? 10.000. Kalau setengah liter 5.000. Kalau setes gratis. Penjualnya udah mulai kesel, habis itu tetesin aja ya sampai habis. Habis itu penjualnya marah. Mereka kabur. Sekian dari saya, terima kasih. Pada waktu kelas 8 waktu itu kos, saya dan teman-teman saya sedang bermain layar LCD. Lalu tiba-tiba kepala datang dan menegur, "Le, masuk belenan layar LCD, tunggai rusak." Lalu kepala pergi. Terus saya bermain lagi. Lalu saya ditegur sama teman saya, "Wis, masuk belenan layar LCD-nya, nanti layarnya rusak." Saya tidak peduli dengan teman-teman saya masih bermain. Krek. Tiba-tiba kepala datang dan menuding saya. Saya pun terkejut. Lalu layarnya saya tarik, tapi layarnya saya tarik dengan keras-kerasnya. Grobyak. Lalu saya pun terkejut. Dan Pak Lagi pergi, saya kelas itu beneran. Tidak lama kemudian saya dipanggil boning karena ketahuan merusakkan layar LCD. Terus saya disuruh ke kantor kepala sekolah dan suruh menemui Pak Lagi. Dan kata Pak Lagi, nggak apa-apa, layarnya masih bisa dipakai. Dan saya lega karena tidak biar disuruh untuk mengganti rugi layarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan tentang orang gendeng gembolan. Pada tahun lalu aku sedang mengarah ke kampung untuk beli jajan. Dan aku melihat seseorang berbaju coklat, bercelana sobek-sobek dan wajah hitam dan wajah penuh belepotan. Dan aku mencium sesuatu. Bau apa ini? Dan temanku jawab, paling ini kok gendeng iki kan biar-biarnya gembolan. Dan Pak Gendeng berkata, "Tuku rokok enang dia." Temanku menjawab, "Nak akeh nang dalan woi." Dan Pak Gendeng tadi mengasih uangnya kepada temanku, dan temanku kasih dan bawa pulang. Lalu orang gendeng tadi berjalan ke jalan raya dengan penuh gembol, dan orang gendeng tadi kalau belum dibasuh dan orang gendeng tidak sampai sana melorot. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Pada hari Jumat kemarin, aku dan teman-teman merencanakan acara bakar-bakar di rumah Anda.
Saat di sekolah aku membicarakan acara tersebut. Ganja tidak dan bilang, jadi jam berapa? Habislah Jumat. Siapa aja yang ikut? Dehan, Vicky, Vila, Taufan, Iqbal, Darwis. Setelah pulang sekolah dan sholat Jumat, aku menjemput Topan di rumahnya. Setelah menjemput Topan, aku dan Topan menuju rumah Hamdan. Dan ternyata di rumah Hamdan belum ada yang datang. Setelah menyiapkan alat dan bahannya dan teman-teman yang lain datang dan langsung membagi tugas. Ada yang memotong daging, menyiapkan arang, ada yang menusuk daging yang telah dipotong. Setelah satu sate matang, kami berkumpul dan memakannya. Setelah semua makan, dan habis, kami berpamitan dan pulang ke rumah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan tentang masa kecil saya bersama adik saya. Waktu itu saya berenang di Tirta Club, katanya di Jalan Era Kartini. Saat itu saat baru masuk, mama pun kalah duluan dan saya disuruh naruh tas yang berisi pakaian-pakaian ganti. Kak, tasnya taruh di situ. Iya mah, taruh. Ganti aku. Sama adikku renang. Adikku masih kecil, waktu itu TK, saya masih kelas 5, kelas 6 gitu. Waktu itu ada anak di pojokan kolam renang, dia sedang santai gini, saya di tengah-tengah kolam renang gitu sama adik saya. Ketika anak itu tenang, saya perhatikan anak itu getar-getar gini. Kalian tahu kenapa lagi yang laki-laki kalau pipis kan suka gini. Saat saya memperhatikan anak itu, adik saya yang di depan saya hilang. Ada di mana? Ternyata dia di dekat anak itu yang saya bilang, "Dek, kamu itu jangan gitu." Lalu ada cerita lagi, waktu saya kelas 7, kelas 8an gitu sama saudara saya pergi ke rumah saudara juga ke Ponorogo. Pada saat itu saya baru datang, lalu sekitar jam 2:30-an bosan di rumah saudara. Lalu saya dan saudara saya memutuskan untuk jalan-jalan ke kompleks sekitaran rumah Ponorogo. Saat di jalan, saya melihat banyak anak-anak kecil bermain voli. Saya melihat voli. Yang lama melihat, lalu saya melihat ada remaja gitu, sekitar 16 tahunan. Dia itu banci gitu ya. Ikut dong. Saat bermain biasa, dia kayak, ayo umpan. Kita jatuh, aduh sakit. Begitu ada bola ke atas, saya dan saudara saya, wah itu lembek pukulannya. Begitu dia nyemes, kaget. Sekian cerita dari saya, terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Najila Fadli. Biasa dipanggil Mbak Randa. Saya itu bingung, kenapa saya itu dipanggil Mbak Randa? Padahal saya itu masih kecil. Dan sekarang itu lagi booming-boomingnya kids zaman now. Sekarang tuh anak-anak kecil tuh sudah pada rusak menulis. Bagian tangan. Nah, kayak ini di wajah-wajah rekan makan micin. Nah, ini contoh kayak Triana. Nek mangan micin ku ate sego padang. Nek dhek luwe yo wareg, guys. Apa ya? Aku tuh bingung ya, tambah arek zaman saiki, arek cilik. Mesti saiki cekelane HP-an, delok yo nglek, aukarin. Sajane itu ya, arek cilik iku deloke video ku baby shark, sing tur-tur. Arek ngajeng kabeh. Ngajeko kabeh. Mulai yo. 1, 2, 3. Baby shark, baby shark, mommy shark, mommy shark, mommy Saya akan menceritakan pengalaman saya sejak kecil. Sejak TK itu, saya tuh dibilang anak tomboy. Saya tuh nggak tahu. Tiba-tiba itu ada anak-anak itu main. Novi, main tak sama aku. Ya nggak apa-apa main sama aku ayunan. Ya nggak apa-apa sama aku. Aku kan baik. Terus kalau tak dulu saya tuh main. Dulu saat masuk itu saya tuh dijauhi sama teman-teman. Entah itu saya nggak cantik apa saya itu cuek, saya nggak tahu. Saat itu aku tuh belajar menerangkan sama teman-teman. Ini tuh gini, ini tuh gini. Enggak, itu tuh gini. Kamu tuh tonjokan. Ya gini, itu tonjokan. Aku tertidur. Aku gak tertidur. Kamu baik banget sama aku. Tak ajarin. Gak usah, kamu lo ajarin aku aja. Ajarin hatiku lo. Ya, cici lebih pacaran. Aku mau kayak pacarku 5. Ini ketemu pacarku piro? Pacarku, ketemu aku ini SD ku, pacar 100. Lu 100 itu apa itu? Gak apa-apa loh, aku kan baik sih. Tunggu, pas istirahat, saya tuh selalu beli permen karet. Tiap hari tuh saya tuh beli permen karet. Itu saya tuh main tuh di bawah jembatan. Itu temanku tuh terluka gara-gara aku. Novi ngawur kon, kayak iki kon, ilok kon. Aja bel Novi mas, aja bel Novi. Novi ku jahat. Aku nggak jahat, aku minta maaf. Apa nih jahatan, cuan, selek, sadel, tomboy. Aku tuh sedih. Gara-gara temanku bilang gitu. Terus itu saya tuh lapor ke guru. Bu, dia jahat. Aku dibilangin gitu. Sabarin aja. Itu anak yang orang kaya. Orang kaya tuh emang gitu. Itu
Itu ada cowok tuh pulang, masuk ke rumah. Aku tuh sama teman-teman tuh bilang, dan temannya tuh bilang, Mali, bibi meroncong 5 cm. Apa ya? Mali, bibi meroncong 5 cm itu lewat terus. Terus juga ada ibunya tuh duduk-duduk. Dia ada gimana? Itu pacarmu tak? Enggak bu, itu temanku. Itu kita tuh lari gara-gara kejar sama itu Bima. Itu tasku tuh jatuh. Jatuh. Terus kok aku Bayu. Diambil semua. Makasih ya. Cie. Pacaran tak? Setiap hari tuh pas ke rumahnya temanku main kartu remi. Ayo main kartu remi, kartu letter pakai pedang. Setiap hari aku kalah. Itu budeku itu ada tamu. Jadi itu dipanggil sama budemu. Itu aku sampai pulangnya tuh aku dimarahi gara-gara lewek. Sekian dari saya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan pengalaman saya dengan Amel. Pada hari Jumat, saya dan Amel berada di rumah saya. Saat itu Amel minta dibeliin sebelah. Setelah itu saya membeli sebelah dan saya makan bersama Amel. Belum lama makan, Amel nggak tahu kenapa bibirnya konyol semua kayak gini. Saya nggak tahu lambinya jeder semua. Ngewe setelah itu. Saya pun bertanya, Mel apa? Panas sampai pedes. Masa itu mau lombok piro sih Mel? Karo pun ngomong ya. Walah, ya wis. Setelah itu sore harinya saya bubuk bersama mak saya. Setelah itu mak saya berkata, Putri, TV ini lho becikno. Kok antene lek gani. Sama mak pegel. Wis. Terus TV-ne dikowen. Kok gak iso rek TV-ku. Setelah itu mak saya pun berkata dan menggedor TV-nya. Awas kok tak buat nakali kok TV. Temen kok gak iso mah tak buat nakali kok. Dan saya pun tertawa terbahak karena mak saya rodok gendeng ternyata. Dan pada malam harinya saya sedang nyapu-nyapu di teras rumah. Setelah itu ada adik saya yang bernama Intan itu sedang mengejar sesuatu. Ternyata sales yang dikejar, sales panci. Setelah itu ternyata Intan itu disuruh mamanya, disuruh Tan, parano selesai yo, lek omae mama pipis. Intan, terus Intan bilang kepada salesnya, sih yo, mama cek pipis aku dibawaan bocok. Ternyata tadi saya goblok sekali ya, masa seperti itu. Dan itulah kisah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan pengalaman saya di Jogja. Pada siang hari, kami dan keluarga bangun pagi.
Setelah bangun pagi, saya dan keluarga langsung pergi menuju mall. Di sana banyak sekali toko-toko yang sangat indah dipandang. Kami dan keluarga kami menuju ke toko permainan. Kami dan sekeluarga kami membeli mainan di sana. Dan saya dan sekeluarga kami berencana untuk pergi ke sekolah, makan bersama keluarga. Dan kami dan keluarga langsung menuju ke suatu daerah. Saya tidak tahu daerahnya, tapi keluarga saya tahu. Dan akhirnya kami dan saudara saya pulang ke rumah saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bercerita tentang masa lalu saya sampai masa kini. Jadi dulu itu saya ada jagoannya ayah saya. Ya kalian pasti sudah mengenal ayah saya. Dari kecil itu memang saya sudah dimanja. Sampai sekarang ya lumayan sih agak ada perdebatan dan permasalahan sedikit. Jadi dulu sempat saya ini dengan kakak saya. Karena ayah itu selalu kalau pulang kerja yang dicari kakak. Kebetulan memang kakak tidak ada di rumah. Saat itu ayah pulang kerja, buka pintu. Ayah tanya kepada ibu, "Bun, kakak kemana? Kak cuma ada adik." Ibu pun menjawab, "Kakak lagi les." Setelah itu saya tanya ke ibu, "Bun, kenapa ya kok nggak cari aku? Apa ayah udah nggak sayang sama aku?" Terus ibu menjawab, "Enggak, Dek, ayah tanya aja, soalnya pas ayah pulang kerja, kok cuma ada adik aja di rumah." Setelah itu, saya bersembunyi di belakang pintu. Keesokan harinya, ayah itu pulang kerja, saya bersembunyi di belakang pintu. Terus ayah tanya, "Bun, adik kemana? Kok cuma ada kakak aja?" Ibu pun menjawab, "Adik tadi ada di depan kok ya, mungkin adik lagi main." Setelah itu, ayah menemukan saya di belakang pintu dan tertawa bersama. Seiring berjalannya waktu, saya pun naik ke kelas 5. Pas saya naik kelas 5, saya ikut ekskul pencak. Saat latihan, tiba-tiba pelatih saya menghampiri saya dan menawarkan sesuatu. "Kamu mau nggak ikut pertandingan se-Kabupaten Gresik?" Tanpa basa-basi dan berpikir panjang, saya pun menjawab, "Iya, saya mau." Setelah itu saya bicara kepada ayah saya. Ayah pun mendukung. Terus saya itu latihan dalam 1 minggu 3 kali. Selasa sore di SD dan malam Kamis sama malam Minggu itu saya latihan di Bangsal sampai Senin. Ayah gak pernah lelah. Setiap ayah pulang kerja itu ayah pulangnya jam 6. Jam 6 itu ayah pulang langsung mandi, habis gitu sholat. Ayah pun gak makan. Yang ditanya selalu aku, "Adik udah makan apa belum? Mau berangkat latihan gak belum makan?" Jam 7 pas habis adzan, ayah langsung sholat. Setelah sholat, ayah langsung nganterin aku. Sepulang latihan itu saya pulang setengah 10-an lah. Jadi ayah itu nungguin aku nggak makan, maunya makan bareng sama aku. Setengah 10 saya pulang, baru kita makan bersama. Terus pas waktu mau tanding, pas hari H itu saya nggak siap, saya grogi. Bahkan saya sempat nangis karena lawan saya di atas saya. Terus ayah
anak ayah bisa, jadi anak ayah nggak boleh takut, nggak boleh nangis. Saya pun tersenyum. Dan saat pertandingan dari kejauhan, ayah bilang, "Adek semangat, adek pasti bisa." Dan alhamdulillah saya menang juara 2 untuk pertama kalinya. Pas saya udah SMP kelas 1, itu saya diikut sertakan dalam partisipasi pembukaan Stadion Gelora Joko Samudra. Hampir setiap minggu saya latihan. Kebetulan pas Senin malam Selasa itu saya latihan di STM PGRI. Pas latihan tiba-tiba saya itu terpeleset hingga kulit jempol saya terkelupas, darahnya pun tidak berhenti. Saat itu sudah ditangani oleh pelatih saya, tapi ya gitu saya masih nangis karena kesakitan. Pas pulang saya bercerita kepada ayah saya. Sampai di rumah, saya bercerita kepada ibu. Ibu pun menghampiri saya sambil membawa kapas, betadine, dan gunting. Setelah itu, ayah mengobati luka saya sambil memberi semangat juga karena saat itu saya menangis kesakitan pas dikasih betadine. Ayah mengobati sambil bilang, "Luka gini aja kok nangis? Anak ayah kan kuat, gak boleh nangis." Katanya mau jadi cewek kuat. Saya pun tersenyum dan kembali ke kamar untuk beristirahat. Seiring berjalannya waktu, saat kelas 2 saya sempat jauh dengan ayah saya. Mungkin akibat dari tugas, kegiatan, dan lain-lain. Sempat saya tengkar dengan ayah saya sampai saya tidak berbicara, mengurung diri di kamar. Terus pas kelas 9 kemarin tanggal 16 hari Sabtu, saya pulang latihan dari Pamur, latihan bersama Pamur Jawa Timur. Itu ayah sedang membuat stop kontak. Saat ayah membuat stop kontak, ayah manggil aku, "Dek, ambilkan gunting, ayah mau membuat stop kontak." Saat aku menghampiri ayah dan membawakan gunting. Saya sedikit penasaran dengan cara pembuatannya. Dan seperti biasa, saat pembuatan kita sempat berdebat. Dan tiba-tiba saya kaget. Ayah saya memegang kepala saya sambil memberantakan rambut saya dan ayah bilang, "Anak ayah udah besar, sampai anak ayah udah bisa ngomong kalau seumpama ayah itu salah masa ngilunya." Dan kami pun tertawa hingga lupa waktu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menceritakan tentang kekunculan teman saya. Pada hari Kamis 1 minggu yang lalu, sehabis sholat zuhur, saya diajak teman saya yang bernama Obama ke Buji. Dia bilang, "Ayo Bel, tak anak Buji." Dan saya bilang iya. Dan Obama bergas ke Buji dan Hamdan pun juga ikut. Dan dari sana kita berdua itu cuma nganterin Obama, dan Obama di sana cuma beli suha 1 sama martabak 2. Pas bayar, dia tidak sadar kalau dia itu ngasihkan uang 2.000 sama 20.000. Dan waktu kita mau balik, bapaknya itu manggil, "Dek, dek, dek." Dan Obama itu menghampiri mbaknya, dan mbaknya bilang, "Ini uang 20.000, bukan 2.000. Terus Obamanya itu menukarkan uangnya, dan kita kembali ke kelas. Waktu di perjalanan, dia itu bilang, "Untung ya, mbak mau jujur, lek gak, ya aku gak bisa mulai." Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menceritakan masa SD saya. Dulu SD saya itu saya bersahabat dengan teman saya yang namanya Akbar. Tadi itu saya ke rumahnya Akbar. Tok tok tok, Akbar. Ibunya datang. "Apa le? Akbar mana?" "Loro areke." "Oh, ada gak sekolah ta?" "Iya." "Ya wis,
sekolah. Setelah bel tiba, aku tanya Pak Guru, Le, sini, mana teman kamu yang rambutnya kayak keset Welcome itu mana? Sakit tak katanya Pak? Sakit apa? Flu Pak. Oh ya udah. So, hari berikutnya saya pun dibangunkan oleh teman saya nanti ya. Topan. Oh, apanya ada, masih tidur. Oh iya, lalu dia masuk dan saya pun dibuka. Woi, tangi. Lalu saya tidak bergerak. Oh, jangan. Lalu dia saya wis tarik durung angin di siraman ae. Lalu teman saya itu ambil air dari kamar mandi atau siram. Assalamualaikum Pak. Kenapa? Enggak sekolah. Kenapa? Oh iya ya, lalu kita berangkat ke sekolah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan pengalaman saya pada saat puasa. Sore-sore saya sudah dijemput oleh teman saya untuk tadarus. Mbak Triana, ayo tadarus. Saya keluar, ayo. Saat itu sudah membaca Al-Quran dan kita sudah berbuka puasa di sana. Lalu pas saat pulang, saya melihat sandal saya yang mahal kok gak ada ya. Gimana ya? Terus ada anak kecil, saya tanya, "Cung, beli no sandalku tak? Apa mbak sandalnya sampean? Swallow kuning." Saya tanya, "Gak ero mbak, gak ero." Saya lihat gak ada swallow kuning, adanya swallow hijau. Lalu saya pulang nyeker dari masjid pulang ke rumah lewat warung kopi. Sama orang warung kopi ditanya, "Duk, gawe kodong, gawe rok, tapi kok gak sandalan?" Saya dibilang begitu. Terus saya diam saja malu. Pada saat nyampe rumah, ada kakak saya bilang, "Loh, kok gak sandalan, kok nyeker?" "Iya mbak, sandalku hilang." Saya bilang begitu. Lalu kakak saya bilang, "Ya Allah, sandal swallow hilang pisan." Kakak saya bilang begitu. Lalu saya akan menceritakan tentang pengalaman saya di Bali bersama Amel, Salsa, dan Putri. Pada saat itu pagi sebelum turun ke bis, saya mau nyusul Amel. Dan di kamarnya itu dibuka. Dan habis itu saya ketok-ketok, Amel, ayo menyisor. Saya tuh melihat, ada orang selfie begini bertiga, Salsa, Putri, dan Amel. Saya melihat gaya Salsa itu anggun, lalu Putri pegang tongsis ini. Lalu saya tidak terduga dengan teman saya. Dia pakai kacamata sambil gini. Saya melihatnya itu sangat tertawa. Lalu saya bilang, "Gaya apa itu Mel? Koyo yo, saya bilang gitu. Lalu saya tidak menduga kalau Amel itu doyannya legi-legi, makanya dia gemuk. Pada saat itu turun dari Pandawa, Presti. Turun ke Tanah Lot, Presti. Dari hotel, Presti. Bahkan jam 1 habis nyebrang dari pelabuhan, Amel itu masih beli Presti. Lalu saya disuruh menunggunya seperti orang kewak di pom bensin. Lalu saya tidak menduga ketika kecilnya Amel, ternyata dia itu seperti kepala suku. Banyak prajuritnya, besar sendiri, hitam sendiri. Dan inilah fotonya dia. Ini foto Amel. Dan ini adalah fotonya di Bali. Fotonya seperti gorila.
lah. Iya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan pengalamanku yang paling comfort ya. Comfort. Gini, pada hari Jumat malam kan aku masih gambar. Habis jam 11, pada saat jam 11 aku istirahat di ruang tamu. Itu aku mau main game di ruang tamu. Pada saat aku lihat TV, terus tiba-tiba lampunya mati. Itu belum aku gak ada HP-nya di kamar. Terus aku nyari cahaya, terus aku lari keluar, buka pintu sama pagar. Pada saat aku di pintu pagar, berpikir gimana caranya aku bisa ke kamar, ada sumber cahaya. Akhirnya aku dapatkan ide di belakangnya kipas yang ada di ruang tamu. Di belakangnya kipas itu ada tombol untuk bisa nyalain senter kipas. Habis sudah aku nyalain senter, langsung aku lari ke kamar, ambil HP dan juga peralatan gamingku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan tentang pengalaman Amel. Pada suatu hari, dan kebetulan itu hari Jumat, Amel dan Nita bermain ke rumahku. Dan setelah sampai di rumahku, Amel bilang, "Yun, aku ngelak, ayo saja tunggu es." Ya wes ayo. Dan Amel pun pergi beli es sama aku sama Ita. Terus kemudian Amel beli, "Tante beli es apa? Es iki sini." Sudah, dan itu esnya sudah, dan itu langsung habis. Kemudian Amel beli es lagi, "Tante beli es lagi." "Es apa?" "Saya mau." Dan itu sudah habis. Setelah itu kembali ke rumahku, dan sampai di rumahku Amel, "Yun, belat pipis." "Yun pipis loh Mel, mau kancan dulu karo Ita loh." Kemudian Amel dan Ita masuk ke kamar mandi, dan di perjalanan aku matikan lampu kamar mandi, dan tidak saja terus suara Amel gerebuk, dan Ita sama Amel pun tertawa di dalam kamar mandi. Dan kemudian pas waktu keluar, perpelan itu sampai keluar dari kamar mandi, dan ternyata Amel jatuh di dalam, basah, bajunya basah semua. Dan kemudian Amel pulang. Setelah itu hari Jumatnya lagi, Amel ke rumahku bersama Triana, Maudina, Kartika, Ita. Lalu itu Triana itu pas aku sampai di rumah bilang, "Yun, ayo aku pengen sebelah." "Ya wes tunggu, ayo tak jam."
kemudian kita beli seblak. Triana menunggu seblak matang. Habis itu Mel kan tuku apa lagi? Saya nak tuku 2.500. Habis itu sudah selesai semua, beli semua, habis itu kembali ke rumah. Dan sampai di rumah Triana makan seblak. Habis itu Amel bilang, Tri, aku njaluk sebelahmu kok. Triana bilang, njaluk apa itu loh baru. Dan kemudian Triana gak terasa ditinggal ngobrol. Kemudian tiba-tiba sebelahnya habis, tinggal tempat itu. Dan itu semua dimakan Amel. Kemudian aku kembali ke sana beli seblak lagi. Terus habis itu aku beli seblak dari Mel, belum seblak lah tuh kalau iya belum. Terus habis itu aku mau beli seblak dan selesai sudah jadi seblak bawa pulang. Habis itu aku sama Kartika makan seblak dan Amel juga makan. Setelah aku makan sedikit, tiba-tiba habis dan tinggal ngobrol sama Kartika dan itu semua dihabiskan Amel. Terus habis itu punyanya Kartika nggak habis, kata Amel mau aku warung. Terus kemudian ada Ita sama Adela beli mie dan Amel pun ikut makan juga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan tentang pengalaman saya. Pada waktu hari Minggu, aku dan temanku ingin melihat pertandingan badminton. Dan pertandingan itu dilaksanakan pukul 2 siang. Dan pertandingan itu dilakukan oleh RT 3 melawan RT 9. Dan gak lama aku memanggil temanku, Rafli, ayo jelek badminton. Ya ayo. Aku menuju ke lapangan. Dan setelah sampai, aku melihat pertandingan mingguan itu. Pertandingannya berjalan dengan seru dengan skor kejar-kejaran. Dan gak lama yang menang adalah RT 3. Setelah itu aku menuju ke rumah. Setelah itu saat menuju pulang, aku dan temanku berjalan. Dan tak lama temanku malah jatuh ke got dia jatuh besar. Dan aku menolongi. Ayo kami buat tambahnya belum. Dan habis itu aku menolonginya dan mukanya hitam semua. Setelah menolongi, aku melanjutkan untuk pulang. Dan setelah di perjalanan ada anak kecil. Anak kecil itu bilang kepada temanku, itu orang apa itu? Kok kayak orang gila? Orang gila. Dan aku melanjutkan perjalanan untuk pulang. Terima kasih.